Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Halo, selamat malam Sobat Traders. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara webinar ya. Perkenalkan saya Leoni dari Forex Impro, dan hari ini kerjasama dengan Java Global Future. Hari ini kita akan masuk di dalam acara webinarnya hari ini. Saya ingin sambut juga Sobat Traders, yaitu Pak Satrio yang bergabung, Ibu Teresia mungkin yang sudah sering hadir ya di acara webinar malam hari ini. Saya menyambut ya, selamat bergabung di dalam acara webinar malam hari ini. Dan hari ini saya ditemani oleh analis Forex Impro yaitu Pak Swendi. Selamat malam Pak Swendi. Halo, selamat malam Leoni. Ya, senang ya bisa bertemu dengan Sobat Traders. Kita akan mulai dalam acara webinar, tapi jangan lupa Sobat Traders menggunakan Google ID dengan nama lengkap. Mungkin bisa lihat di kolom komen, silahkan. Kalau tidak, nanti mohon maaf, admin akan remove sementara. Baiklah, silahkan Pak Swandi, mungkin ini sudah momennya untuk kita akan belajar. Silahkan Pak Swandi. Oke, terima kasih Leoni. Selamat malam teman-teman traders yang sudah hadir dalam webinar malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah teknik trading sniper ya. Teknik trading sniper, namanya keren ya. Memang judulnya keren-keren nih. Ini judul webinar kita ya. Oke, saya buka dulu. Ya kelihatan ya. Jadi kalau sniper pasti yang ada dalam benak kita semua ya penembak gitu ya Bapak Ibu ya, sniper ya. Siapa yang belum pernah nonton film Sniper? Sniper tuh seperti ini ya. Oke. Jadi ternyata sniper itu ada juga teknik tradingnya ya di forex ya. Nah, kita mau belajar nih teknik trading sniper tuh seperti apa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma dipermudah nafsu ekonomi. Oke, untuk peserta yang lain mungkin bisa di-mute ya Bapak Ibu, supaya suaranya nggak masuk, ya nggak mengganggu teman-teman yang lain ya. Oke, yang di perjalanan juga mungkin bisa di-mute aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai aja teknik trading sniper. Ya, sniper seperti ini. Oke, nah sniper atau penembak jitu ya, kita sudah lihat di film seperti apa bentuknya, wujudnya ya. Kalau dalam dunia militer itu sniper ini biasanya punya keahlian khusus ya Bapak Ibu ya, keahlian khusus dalam menembak. Tentara ataupun polisi semua bisa nembak, tapi yang punya keahlian menembak jitu itu pasukan terlatih ya, yang memang disiapkan sebagai sniper atau penembak jitu. Nggak semua tentara bisa menembak jitu satu target itu kena dalam sekali tembakan gitu ya. Jadi si sniper ini memang dia punya keunggulan. Keunggulannya apa? Yaitu dia punya keunggulan, dia punya daya tahan sabar, maksudnya dia sabar ya, sabar banget ya. Terus ahli dalam senjata yang digunakan, jadi dia udah ahli nih, misalnya ini senjata laras panjang kaliber berapa, diameter berapa ya, dia udah ahli banget, bisa menembak dalam berapa ratus meter, nyampe apa enggak gitu. Jadi udah tahu senapan ini bisa nembak berapa ratus meter gitu ya. Jadi dia udah ahli, dia menguasai medannya seperti apa, dan dia mengetahui posisi musuh dengan detail. Itu ciri-ciri umumnya sniper ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mantep ya sniper itu, keren ya, dibanding nggak tentara biasa ya, pokoknya keren deh. Oke, jadi ini sniper atau penembak jitu ya. Ciri-ciri atau keunggulannya, dia punya keahlian khusus, tapi dia juga punya kemampuan untuk sabar, itu ya, itu sniper. Nah, teknik trading sniper ya dalam forex ya, kita bisa ambil ininya apa namanya, keunggulan-keunggulannya ya, buat sebagai seorang trader nanti kita punya teknik sniper tuh seperti apa. Jadi seorang penembak jitu dia nggak sembarangan menembak. Nah, kalau dalam trading artinya nggak sembarangan open posisi
gitu ya. Nggak asal masuk open posisi, naik turun dikit open posisi, jadi nggak gitu ya. Bukan salah, nggak salah orang mau open posisi, naik turun dikit open posisi kan bisa juga scalping ya. Tapi yang kita pelajari malam ini, dia sniper ini memang nggak asal open posisi gitu. Dan sabar gitu, jadi nggak terpengaruh, udah naik tinggi, nah itu tenang aja ya, dia udah tahu nih medannya seperti apa, artinya trennya dia udah paham. Jadi pergerakan riak kecil dia nggak akan terpengaruh untuk open posisi karena dia sudah mengincar posisi yang memang cukup presisi gitu ya. Oke. Oke, kemudian di dalam trading forex Anda perlu memiliki kemampuan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon ini dicermati dulu ya. Memang ini belum bahas teknikalnya nih, karena ini penting sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi kita mau ambil kelebihan dari seorang sniper ya. Jadi mohon dipahami dulu, karena ini penting sekali buat seorang trader, termasuk saya loh ya. Saya akan ambil kelebihannya si seorang sniper ini. Yang pertama tadi dibilang nggak sembarangan open posisi. Ya dulu saya juga bisa mengatakan, oh iya saya juga gampang sih terpengaruh ya, naik nih 1 candle, 2 candle. Padahal nanti belum ada konfirmasi apa-apa udah terpancing gitu ya, mau ikut-ikutan open posisi. Oke. Nah, dalam trading forex kita perlu memiliki kemampuan tersebut ya. Ada orang trader jago analitik ya, jago analisis, jago menghitung, tapi kurang jago, kurang baik dalam mengontrol dirinya, misalnya dalam hal kesabaran ya. Itu kan masuk dalam psikologi trading juga ya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengontrol kesabaran kita ya. Oke, jadi disiplin tuh ya. Jadi disiplin, terkontrol itu penting banget ya. Jadi trader bisa mengalahkan godaan untuk overtrade. Artinya gampang open posisi. Jadi berlebihan gampang open posisi ya. Jadi overtrade. Bapak Ibu ngerti ya, overtrade itu. Overtrade itu juga bisa nanti dilihat juga dalam misalnya money management. Misalnya Bapak Ibu punya modal 1.000, tapi $1.000 pas dilihat open posisinya ada 4 posisi misalnya. 4 posisi itu ini kita bicara yang mini account ya, nggak bicara mikro ya. Kita lihat, ada 4 posisi, 0,1 ada 4 posisi, itu aja udah berapa modalnya, 40% ya. Itu aja sebenarnya udah nggak sehat ya kan. Jadi bagaimana trader yang baik bisa mengalahkan godaan untuk overtrade gitu ya. Gimana tuh caranya? Ya, jadi caranya, nah oke, nanti kita lihat lagi. Jadi kita bisa lihat contohnya seperti ini ya, perbandingan antara sniper dengan si Rambo. Sobat trader coba bisa lihat ya, kalau sniper itu pelurunya itu nggak banyak ya, nggak banyak pelurunya. Kalau perlu malah dia pelurunya dikokang dulu ya, masukin 1 peluru, 2 peluru. Nah kalau si Rambo ini lihat ya, wah amunisinya itu bisa puluhan ya, bahkan ratusan udah tersedia. Jadi asal nembak mungkin 1-2 korban itu bisa ditembak 10 amunisi, dia baru mati ya. Tapi kalau ini mungkin 1 shoot terus kena kepalanya, lumpuh ya, maksudnya lawan bisa dilumpuhkan gitu ya. Jadi sobat trader saat ini ada di mana? Apakah sobat trader tipe sniper yang gampang aja untuk open posisi, dar ya, buy sell ya, atau tertarik juga untuk menjadi seorang sniper trader ya. Jadi mau mengincar posisi yang oke ya, yang bagus, misalnya untuk 1 kali shoot ya, tapi yakin bisa ditinggal dengan TP dan SL ya, tapi udah yakin. Nah, apakah tipe yang harus standby di depan laptop atau HP untuk niatin terus pergerakan harga gitu ya. Oke, sobat trader, ini sebenarnya baru pengantar aja ya, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, nah jadi teknik trading sniper ya, jadi ibarat mengintai sasaran ya dari jauh dan sabar. Jadi memang benar-benar harus
pada waktu yang tepat untuk menekan pelatuknya ya. Jadi nggak asal-asalan. Karena kalau asal-asalan si sniper itu yang ada nanti ketahuan ada penembak jitu kalau dia salah nembak ya kan. Nanti malah musuhnya tahu ada penembak jitu dari arah si tembakan tersebut ya. Oke, artinya kita bisa ambil pelajarannya yaitu jangan bertrading dengan frekuensi tinggi atau terlalu banyak open posisi, jangan overtrade. Dan jangan, karena apa itu bisa membuat kesempatan untuk kehilangan modal kita juga ya. Jadi jangan ya, lebih baik siapkan strategi ya terbaik. Mungkin satu hari bisa satu kali shoot ya, atau misalnya nggak satu shoot, atau misal satu pair udah disiapkan ya, satu hari ini misalnya udah mengincar satu pair ini atau pair ini. Jikalau sudah hampir mencapai titik untuk entry baru di shoot gitu ya. Oke, jadi pakai metode tradingnya price action, lebih baik price action ya. Jadi bukan mengandalkan semata-mata indikator atau apa gitu ya. Jadi price action atau pola-pola grafik, chart pattern itu lebih bagus karena chart pattern itu kan pergerakan harga yang berulang-ulang. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di mana kita bisa mempelajari pergerakan harga dengan memanfaatkan momentum dan volatilitas yang tercipta pada market. Oke, materinya sih cuma sampai sini aja ya. Ini untuk kita mengetahui si sniper itu kayak gimana ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau ada pertanyaan misalnya Pak mau tanya-tanya, ketik aja di kolom komentar, nanti Leoni bisa bantu untuk membacakan ya. Lebihnya baru kita ke MetaTrader ya. Oke, sobat trader ya. Nah, ini nih yang penting nih. Jadi teknik trading snipernya gimana, Pak? Oke, jadi rahasianya ini. Nanti kita kembangkan di MetaTrader ya. Yang pertama, si sniper itu karena memang nggak overtrade, nggak asal trading, maka dia menganalisis pakai time frame tinggi, time frame besar. Jadi time frame-nya time frame berapa? Tentunya nggak time frame scalping ya. Jadi time frame-nya H4, D1 atau weekly. H4 dan D1 bisa untuk day trade ya, D1 ke atas bisa untuk medium trade ya, dan long trade sampai position trade. Oke, yang kedua, siapkan trading plan. Jadi benar-benar trading dengan perencanaan. Siapkan trading, mau trading pair apa udah direncanakan ya, mau tradingnya buy atau sell di pair tertentu itu sudah direncanakan. Jadi nggak semata-mata pas ngelihat harga baru mau open posisi. Oke ya, jadi memang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, stay on posisi. Jadi tetap sabar. Lagi harga lihat riak naik turun sedikit, tetap sabar karena masih yakin ini belum ada perubahan tren, misalnya belum terjadi penembusan support resisten, high and low-nya belum ada high and low baru gitu ya. Jadi sabar aja. Jadi tetap dengan posisinya, tetap standby di posisinya, mengincar bidikan yang sangat jitu gitu ya. Kemudian yang keempat, siap baru open posisi gitu ya. Itulah seorang sniper. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu, pakai time frame besar H4, D1, weekly, lalu trading dengan perencanaan, ya mengincar momentum, ya momentum artinya waktu yang pas gitu ya, itu kan momentum juga ya. Momentum itu yang kita maksud di sini, mengincar waktu yang pas kapan untuk entry. Kenapa entry di situ? Itu juga udah termasuk dengan trading plan-nya, udah disiapkan memang benar-benar ya, jadi nggak semata-mata pas ngelihat harga gitu. Oke, gitu ya. Jadi kita kembali ke laptop, ke MetaTrader ya. Oke, Leoni ya, kalau ada pertanyaan ya, bisa dibantu ya. Siap. Mari kita ke MetaTrader. Wah, pesertanya banyak juga nih ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini rame nih Pak Suwandi. Rame, terima kasih yang sudah join. Yang Malam, Bang Leoni. Malam. Malam, oke. Apalagi karena lagi kondisi nggak memungkinkan ya keluar ya, lebih baik memang di rumah aja semuanya Bapak Ibu ya. Wah, banyak yang mau jadi sniper nih kata Pak Matius. Oke deh, yuk kita buka dulu
MetaTrader kita. Jadi memang harus membidik lawan ya. Jadi analisanya juga nggak asal sebentar. Kalau perlu analisa berulang-ulang nggak apa-apa. Yang penting memang sebisa mungkin presisi gitu ya. Apa yang mau diambil gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat untuk gold untuk malam ini kita lihat sudah ada low baru ya. Kita bicara dalam yang terdekat aja, maksudnya low baru. Karena low di 1861 ini bisa kelihatan ya. 1861 adalah low pada saat ada FOMC ya waktu itu ya, 2 minggu lalu. Ini kan menjadi support ya. Nah ternyata malam ini sudah di breakdown. Bapak Ibu ini breakdown ya, saya gedein dikit. Ini dia sudah di breakdown. Kenapa di breakdown? Karena supportnya sudah ditutup ya, dilewati dengan candle di bawah support 1761. Jadi ini sudah breakdown. Kalau breakdown, seorang sniper tentunya nggak ambil posisi buy ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapat konfirmasi penembusan support. Oke? Cocok ya, Bapak Ibu setuju ya. Jadi seorang sniper tentunya, misalnya Bapak dan Ibu anggap kita semua ini sniper lagi mau mencari posisi entry yang presisi untuk kita misalnya akan siapkan trading plan. Oke? Jadi misalnya kita mengincar gold nih malam ini. Nah, sekarang sudah dikonfirmasi bahwa gold sudah terjadi penembusan support 1761 ya. Artinya ini sudah bearish ya. Mungkin di minggu ini lanjut bearish. Nah, sekarang gimana nih? Apa yang mesti kita cari lagi? Kita cari lagi apakah ada support-support lain ya. Oke, ternyata ya yang terdekat kita lihat, saya pasang dulu di sini ya. Saya ambil yang ini aja deh. Nah, di sini dulu. Oke. Sini ada closing candle. Di sini ada higher, di sini ada closing candle ya. Closing candle. Saya ambil di sini ya. Saya ambil di sini. Kira-kira ini yang akan dia tes. Saya kasih angka dulu di sini. 1745 nih sepertinya nih. 1745 ya. Oke, 1745. Jadi anggap aja bulat 1745 ya. Oke. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya, 1745 adalah angka level yang akan dia tuju setelah menembus 1761 sore tadi. Oke. Jadi kalau kita sniper, kita mau ngincar sell ya, jangan kita incar buy. Karena ini masih mau menuju sini. Oke, sekarang kalau misalnya nih kita incar buy. Ya. Buy-nya di berapa? Nah, tentunya sekarang adalah support yang menjadi resisten. Ini saya hapus dulu ya. Support yang menjadi resisten itu ini ya, 1761 ya Bapak Ibu ya. 1761 dia akan tes ke sini lagi. Ya, naik dulu. Jadi harga akan naik ke sini. Baru nanti turun lagi ke 1745. Jadi memang sniper itu nggak terburu-buru open posisi. Misalnya gini, saya bilang ini akan naik dulu nih ke 1761. Mendingan saya buy dulu gitu kan. Kan bisa saja ya Bapak dan Ibu bilang gitu, saya buy dulu aja deh. Kayaknya nih memang beneran nih mau ke 1761 dulu. Ya itu terserah. Tapi kalau itu bukan sniper tapi itu apalah istilahnya ya. Tapi kalau sniper mendingan dia sabar, bikin trading plan, misalnya gini, dia akan ke 1761, support yang menjadi resisten. Siapkan trading plan, mungkin dengan sell limit, ya, pasang sell limit, misalnya gini. Oke, sell limit. Ya, sell limit ya, sesuaikan ininya dengan Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan money manajemennya, dengan modalnya berapa, gitu ya. Pasang di sini 1761. Oke. 1761. Ini sekalian mau contoh ya. Nah, terus stop loss-nya di mana? Ya, ini kan di sini 1761, stop loss-nya 61 paling enggak 100 pip ya. 1771. Oke.
Tapi kalau mau naikin lagi tinggi nggak apa-apa. Nah, TP-nya 1745 gitu ya. Sini. Oke. Tuh. Ini sekalian ini ya buat teman-teman yang ada di premium. Signalnya masuk ke grup ya. Signal saya ini. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Awalnya mungkin 2 hari yang lalu gold ini sudah break support trend line segitiga ya. Dia keluar dari segitiga, targetnya ya ke sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi saya udah TP. Nah, ini tadi saya nih TP ya. Yang dapat signal di premium tadi sore 17.73 ya. Sudah TP di 17 berapa? 63 ya, 6350. Oke, ini kemarin euro, ini kemarin GBP. Oke, yang ada di grup community juga tadi signalnya ada dikirim ya, jam setengah 7 tadi. Karena aktifnya itu jam-jam tujuan gitu ya. Aktif baru dia longsor ke bawah ya, karena itu memang sudah dipersiapkan dengan plan ya, analisa trading plan, bukan analisanya juga bukan analisa time frame yang pendek-pendek gitu ya. Minimal H4 saya menganalisa ya Bapak Ibu. Lihat seperti ini ya, turun gitu ya. Naik pun dia nggak kemana-mana. Ini lihat ini saya coba gedein ya. Nih, Bapak Ibu kalau dia sudah break seperti ini, break ya, breakdown, break keluar dari segitiga atau keluar lewatin low-nya ini ya. Dia harga kalaupun naik dia cuma retest paling jauh sampai ke area support trend line yang tadi sudah ditembus ya. Jadi saya tadi sell limit di 1773 di sini meskipun dia sudah jebol ya. 1773 dapat turun lagi. Itulah strategi trading ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih baik memiliki strategi trading ya yang supaya tidak terpengaruh dengan pergerakan gold. Apalagi kalau Bapak Ibu tadi lihat gold itu dari 17.664 ya sore tadi itu naik ya sampai 1775 gitu ya. Mungkin ada yang kaget, wah bakal naik nih, mungkin udah tes supportnya kan di sekitar 1760-an. Wah udah mental ke atas nih. Mungkin di tengah jalan udah ada yang buy, target mungkin sampai 1780 kali gitu ya, karena wah bakal mental dia ke atas. Tapi turun lagi gitu ya. Jadi sebaiknya kita lihat apa yang kita lihat di MetaTrader. Jadi trade what you see ya, not what you think ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lihat aja apa yang di grafik ini di MetaTrader. Jangan apa yang Bapak Ibu pikirkan, wah udah begini nih, bakalan begono. Enggak, lihat apa yang kita lihat di MetaTrader. Karena itu adalah gambaran dari pergerakan market saat ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita intip dolarnya nih. Nah, ini juga udah saya gambarin dari kemarin-kemarin. Yuhu, dolar naik, ya kan? Nah, udah keluar dari segitiganya kan? Dolar naik, jangan dilawan dengan sell dolar, Bapak Ibu. Jangan sell USD CHF, jangan sell USD Kanada, jangan sell USD JPY ya. Baiknya naik ya, ikutin pergerakan dolar. Jangan misalnya buy mata uang utama, misalnya AUD, NZD, Euro, GBP ya, itu arahnya sell karena dolarnya sudah keluar dari pergerakan segitiganya tuh ya. Bisa lihat ya, jadi dia continuation ya, trennya ya. Continuation, ini kan naik, kemudian di sini mengalami konsolidasi, membentuk segitiga ya, lowernya naik, tapi higher-nya juga turun, nah jadi segitiga. Begitu nembus salah satu trend line, baru dia jebol. Nah ini sekarang kita udah bisa melihat bahwa dolarnya akan naik lagi sampai ke level tinggi 2 minggu yang lalu setelah Fed ya. Nih, dolar akan sini lagi. Minimal kapan? Besok. Karena besok adalah akhir bulan Juni, perdagangan bulan Juni. Biasanya trader itu akan nyelesain targetnya. Kita bicara sampai besok aja dulu. Kalau habis itu tanggal 1 Juli ya lain lagi nanti ceritanya. Bisa jadi setelah nyampe sini akan ada retrace, koreksi karena
banyak trader udah untung banyak selama bulan Juni gitu ya. Mungkin koreksi kayak gitu. Tapi paling enggak malam ini sampai besok masih terbuka peluang naiknya dolar. Ya, ini adalah ciri-ciri seorang sniper. Artinya nggak asal misalnya melihat riak pergerakan ya sedikit udah open posisi langsung tapi nggak terpancing atau lebih baik menunggu pergerakan yang lebih terkonfirmasi tapi udah membidik sasaran, misalnya membidik apa, euro, bidik gold, bidik AUD, NZD atau currency yang cross, bebas tapi sudah dipersiapkan matang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke deh, kalau ada yang mau nanya boleh, biar lebih asik, lebih seru ya, lebih apa namanya, bisa dua arah. Oke ya, Leni, kalau ada ya. Pertanyaannya nih, kalau dolar indeks naik artinya, sebentar, ini Pak, maaf saya nggak kelihatan ininya, sebentar ya, saya akan Kalau dolar indeks naik ya, iya, saya bisa cek Sunarto di ini ya, boleh. Sunarto. Pak Sunarto Artinya Chandra ya. buy di USD CAD ya, mungkin bisa Oke. Kalau dolar indeks naik artinya cari buy di USD Kanada. USD Kanada itu memang agak unik, dia mata uang komoditi ya. Komoditi itu oil ya. Oil itu juga naik terus, tapi kita lihat dolarnya juga agak dominan. Yuk kita buka MetaTrader USD Kanada ya. Sekalian juga nih Yuk. Pak Andi Kurniawan tanya tentang oil sih, jadi pas banget nih Pak. Oh iya, oil dengan USD Kanada ini cocok, oke, match ya. Oke, di sini saya buka oil dulu. Kalau di Java itu USD oil ya. Oke, dan USD Kanada. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, USD Kanada. Ya. Ini kita pakai Meta 5 ya Pak kalau di Java ya? Ya, MetaTrader 5, betul. MetaTrader 5, Java Global Futures ya, broker lokal. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini euronya, USD Kanadanya ya, udah mulai naik lagi. Ya, udah mulai naik lagi. Dan kalau kita lihat memang dia ngikutin terdorong juga penguatan dolar dari sejak 2 minggu yang lalu ya. Nah, 2 minggu yang lalu kemungkinan di sini ya. Pas ada FOMC ya, mulai naik banyaknya ya. Kemungkinan seperti ini nih. Nah, dia mulai break high ini ya, mulai break ini ya, pas cocok ya. 1.22. Ya, ini 2 minggu yang lalu kemungkinan ya. Ya, dia mulai di situ. Jadi ngikutin juga dolarnya. Dolar naik, jadi trader-trader juga karena dolar menguatnya solid ya, artinya dominan, jadi orang bisa buy segala macam pair yang ada dolar di depannya ya. Oke, nih Pak Suwandi katanya berarti USD CAD itu berbanding lurus dengan oil nggak Pak? Bukan berbanding lurus kalau dari segi grafiknya ya, tapi kalau dari segi misalnya kita bilang dolar Kanadanya berarti CAD ya, dolar Kanadanya berbanding terbalik dengan oil. Berbanding searah dengan oil, tapi kalau misalnya pairnya ya, misalnya USD oil naik gitu ya, biasanya USD oil naik, biasanya USD Kanadanya turun gitu ya, karena dolar Kanadanya menguat terhadap US dollar gitu. Tapi agak-agak sekarang di daily-nya, nah ini oilnya juga naik terus ya. Oilnya naik terus sejak pertengahan Mei, tapi USD Kanadanya baru naik 2 minggu yang lalu ya, karena dolarnya pas FOMC naiknya signifikan gitu ya. Tapi memang perlu dipahami nggak serta-merta begitu juga ya. Pasti ada faktor-faktor tertentunya untuk oil kenapa naik, kenapa turun, dia biasanya terpengaruh kepada supply and demand oil. Kalau misalnya tiap minggu tuh suka ada data cadangan minyak mentah Amerika Serikat, itu tiap minggu ada dirilis. Kalau cadangan minyaknya nambah, sementara sekarang dunia lagi banyak lockdown, ya itu akan membuat mata uang melemah. Tapi kalau sekarang ini lagi banyak yang kekhawatiran
ya, pasokan ataupun misalnya ekonomi di beberapa negara udah mulai buka lagi, industri udah mulai buka lagi, permintaan terhadap minyak banyak lagi, harga minyak naik lagi. Jadi selalu ada supply and demand-nya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Jadi kita perlu diperhatikan ya Pak. Jadi kalau beritanya begitu. sebaiknya Kalau kalau beritanya masuk begitu. sebaiknya Sobat Traders kalau mungkin belum masuk bergabung di community daripada Forex Impro, silakan bergabung. Mungkin yang baru pertama hadir pada malam hari ini belum bergabung di member fee-nya silakan. Tapi kalau ingin langsung bergabung di premium Forex Impro itu jauh lebih baik karena kan selalu dapat update ya pergerakan harga, informasi dari analis dan juga trading plan itu mungkin jauh lebih baik, benar nggak ya Pak Suwandi ya? Ya, ya nanti sambil belajar bisa di grup free ya. Nanti di situ juga kita bisa bahas ya, bisa dikasih ada signal, ada juga berita-berita yang dikirimkan. Oke, ini ada yang nanya nih Tanya Bu lagi. Leoni Betul. untuk yang Pak Denny ya. Pak Lukman ya, Pak Lukman. Sorry, Pak Denny juga tanya juga nih Pak. Kalau Pak indeks Denny dolar ya. naik berarti untuk mata uang seperti Euro USD atau GBP bisa sell ya Pak? Betul ya, kalau Bapak Ibu lihat dalam beberapa hari ini juga Euro, AUD, NZD, GBP ya itu pergerakannya turun terus ya, dan dolarnya naik. Karena dolar indeks itu adalah indeks, namanya kan indeks kumpulan, kumpul pergerakan dolar terhadap 6 mata uang utama ya, yaitu Euro, segala macam itu ya, yang utama ya, yang biasa kita tradingkan. Jadi pergerakan rata-ratanya itu indeks dolar ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini ada Pak Didin Saifuddin, mungkin baru pertama kali hadir, katanya saya masih kurang paham caranya. Tetap ikuti saja edukasi daripada Forex Impro ataupun menonton acara YouTube channel ya. Forex Impro itu banyak banget edukasinya, mulai daripada pemula. Atau mungkin Pak Didin bisa ikuti mungkin di akhir bulan ya, setiap akhir bulan Jumat itu memang kami buka kelas untuk yang pemula. Jadi silakan bergabung, nanti hubungi rekan-rekan yang telah menghubungi Sobat Traders ya. Mungkin Pak Lukman ya, Pak Lukman tanya nih pair apa saja yang berpengaruh linier dengan indeks dolar? Iya. Untuk disebutkan satu. Boleh. Untuk yang linear itu seperti misalnya USD dolar indeksnya naik. Yang pertama misalnya USD CHF ya. USD CHF yang pertama. Tapi kalau untuk USD JPY perlu ada pertimbangan lagi ya, karena biasanya secara tren memang searah, tapi dalam satu hari misalnya bisa saja USD JPY-nya mandek gitu. Kok yang lain dolarnya menguat, euronya turun segala macam, kok ini USD JPY-nya ikutan turun, kenapa ya? Itu faktor berita ya, atau sentimen. Sentimen itu Bapak Ibu perlu pelajari bahwa pergerakan-pergerakan mata uang itu punya karakteristik. Contoh USD Japanese Yen, kalau kondisi lockdown begini, lagi banyaknya COVID naik ya, itu biasanya orang akan cari safe haven ya, bisa lari lagi ke yen. Jadi yennya agak mandek, bukannya yennya naik ngikutin dolar indeks banget gitu, tapi yennya mandek, tapi bukan berarti turun, agak mandek aja karena ada permintaan terhadap yen. Tapi kalau misalnya oke aja nih, dolar lebih banyak banget diminati nih, ya udah terangkat naik juga USD Japanese Yen-nya itu ya. Seperti misalnya USD Kanada tadi, tren dolarnya lagi naik, USD Kanada terangkat naik, tapi oilnya lagi naik kenceng misalnya, ya, oilnya naik kenceng, USD Kanadanya bisa jadi agak ngerem, naiknya ngerem ya. Tapi bukan berarti jadi tren turun nggak, USD Kanada agak ngerem karena dia mata uang komoditi ya, ada permintaan tinggi dari komoditas oil, ya USD Kanadanya menguat, agak turun jadi USD CAD-nya, gitu ya. Oke, jadi tidak perlu khawatir, mungkin Sobat Traders tetap saja bersama dengan kami di event-event mingguan ya. Kemudian Pak Yudika tanya nih, gimana cara membedakan false break di sniper? Kemudian indikator apa yang mendukung untuk membedakan false break? Silakan. Ya, kalau false break itu, baik itu di support resisten trend line ataupun horizontal, ya. Untuk membedakan dia false break atau breakout itu kan caranya adalah closing price, closing candle-nya ya Bapak. Tadi siapa yang nanya? Pak Judika ya? Pak Judika. Ya, jadi kita harus mempelajari apa itu breakout, apa itu false break. Jadi kalau misalnya nih
Ini ada saya jelaskan coba ya pakai salah satu contoh ya di grafik. Misalnya cari ya yang kecil-kecil. Hari ini Ya. banyak juga pertanyaan nih Pak, mungkin ya karena perhatikan semua ya Sobat Traders, ini bagus nih, jadi semakin punya note, atau mungkin juga buat note sendiri ya Pak, mungkin tadi informasi Pak Suwandi itu bagus banget, jadi Sobat Traders punya catatan, kemudian lihat di MetaTrader-nya, jadi bisa lebih cepat nanti belajarnya. Silahkan Pak Suwandi. Ya, ini contoh false break ya, ini contoh aja. Oke, ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Ini kan level tertinggi ya, ini per GBP. Ini contoh aja nih H1 ya, contoh aja. Misalnya ini tertinggi, ya ini kan tertahan. Nah ini pas ada pencobaan sekali lagi Bapak Ibu, misalnya nih pas lagi lihat, ini kan harga tertingginya 3858. Kemudian pas harga lagi naik nih, Bapak Ibu lihat, wow, 3938. Kalau ini tadi 3938, kalau ini nih 39, oh maaf bukan 39, 3835. Kalau yang ini saya salah lihat, ini kecil suara ininya, maaf ya. 3835. Kalau yang ini 3835 tapi lebih ya. Bapak Ibu lihat tuh, ini kan naik ya. Wah. Gitu ya. Oh ini lebih tinggi nih. Wah, ini kayaknya mau di break. Padahal ini enggak break, inilah false break. Ternyata pada saat candle ini ditutup, harganya balik ke bawah. Artinya ini resisten masih kuat. Ya enggak? Resisten ini kuat yang garis biru. Harga closing price-nya di bawah garis resisten. Nah, ini false break nih, enggak break ya. Jadi, ini sebenarnya seorang sniper, misalnya Bapak Ibu lagi anggap ini H4 nih. Seorang sniper, wah, ngelihat ini enggak break, gagal break, ya kan? Berarti ini menganggap ini kuat, area resisten kuat. Maka siap membidik untuk entry sell gitu ya, dengan menganggap bahwa ini jadi resisten kuat dan candle false break ya, closingnya di bawah resisten. Jadi siap-siap entry-nya di mana? Jangan langsung entry nih ya, siapin lagi entry-nya di sekitar body candle-nya ini nih. Nih di body candle ini. Misalnya anggap ini di body candle berikutnya dia udah turun sampai sini ya. Wah, terus Bapak Ibu, aduh udah turun sampai sini ya, jarak ke sini 28 pips. Wah, udah turun nih, saya masih ada kesempatan ya nggak sell. Bagi seorang yang sniper tadi, dia mungkin lebih menunggu ya, harga akan retrace lagi ke atas ya, minimal ke body candle ini, nggak usah ke sini, ke body candle ini ya, body candle, baik body candle, karena body candle kecil, tip kecil ya, bisa body candle open atau sell-nya, atau di sell-nya nggak apa-apa ya, atau di close-nya maaf. Jadi close-nya itu di 3925. Boleh. Nah, ternyata begitu udah turun, mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candle lagi baru kesentuh lagi nih. Tuh ya, body candle yang tadi tuh. Ya. Kecolek nih ya. Kecolek aja sekali, langsung aktif. Saya limit. Turun dia langsung. Itulah yang namanya sniper. Ya, jadi memang dia nggak tergoda untuk, wah udah turun nih. Udah turun, langsung aja sell. Enggak ya, tenang. Dia bikin lagi perencanaan, incer lagi sell di bagian atas. Sell limit, tenang aja. Jadi nggak usah plototin terus laptopnya. Wah, udah kemana nih harga? Nggak usah, tenang. Ya, bikin aja plan. Sell limit di angka berapa nih? Harga di atas, dekat-dekat body candle tadi. 3926. Ah, bikin ah. Misalnya 3920 deh. Takutnya nggak sampai pasti harga itu. Ya, SL-nya di mana? SL-nya agak nggak jauh dari high ini ya, jadi agak di sini dikit lah. Tadi kan ini pucuk yang atas ya, tambahin dikit sini. Oke, target yang mana? Terserah, target mau yang low ini ataupun mau yang sebelumnya ya. Bisa di sini ataupun di sini. Ternyata ya dari sini harga mau ke sini ya, samain ini ya. Jadi wave-nya samain ya. Ternyata dari sini sama tuh. Ini bakal ngincar ke sini. Ini ya sama ini. Oke. Jadi
wave waktu dia turun dan naik ke sini, sama waktu turun dari sini bakal sampai ke sini ya. Iya. Itu sekitar 138 pips. Lumayan ya. Jadi kalau soal sniper itu memang begini ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang nggak terburu-buru open posisi dan nggak over trade juga gitu. Jadi open posisinya itu terukur ya. Tapi sekali shoot itu memang keuntungannya juga banyak, misalnya 100 pip ya, atau lebih silakan mau 50 pips, boleh, yang penting mungkin lotnya bisa digandain karena dia sekali-sekali aja open posisinya, gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Sobat trader? Masih banyak nih Pak, mungkin bisa dibantu. Oh iya banyak juga ya, di kolom komentar. Wah, Pak Andi Kurniawan, saya coba baca-bacain dulu ya. Pak, COVID kan lagi naik, plus ada berita US perang sama Irak. Emang ada ya? Saya belum baca nih. Oke, kok malah gold turun ya? Kenapa? Oke. Nah, saya mau sampaikan dikit buat teman-teman yang trading gold, kenapa gold turun, ambruk goldnya sejak FOMC kemarin. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu nih, sekuat-kuatnya berita ya, berita yang merah, yang orange, high impact, medium impact, itu kalah sama keputusan bank sentral. Oke, bank sentral itu bisa kita lihat dari kalau Amerika FOMC meeting ya, atau ada kepala bank sentralnya speak ya, testimoni. Nah, kalau yang di OE, siapa yang trading GBP di sini? Mau GBP USD, Euro GBP, GBP AUD, GBP CAD, segala macam ada GBP-nya. Siapa yang perhatikan pertemuan bank sentral minggu lalu, BOE? Itu dovish ya, dovish itu artinya bearish, jadi mempertahankan kebijakan bearish. Jangan dianggap itu berita ya begitu aja. Bagi orang yang trader mengerti ya, keputusan bank sentral itulah arah pergerakan market yang dicerna oleh para big boys ya, oleh para hedge funds gitu. Kemana bank sentral menentukan arah, itulah arah bank-bank besar ambil posisi. Baiknya kita mencermati hal itu ya. Contoh waktu Fed bilang kemarin ya, 2023 nih kemungkinan kita naikin suku bunga. Meskipun itu kan baru omongan pada saat itu aja ya, tapi itu udah bisa membuat satu dorongan ya bahwa Fed itu agak hawkish ya, atau agak bullish market terhadap dolar. Oke, panjang nih kalau mau bicara fundamental ya. Mungkin next sesi kita bahas fundamental. Oke. Oke, siapa lagi nih yang mau dibaca ini? Bu Leoni, ada banyak juga ya. Oke, Ibu Dwi kali ya, Dwi CCM nih ya, atau Pak ya. Pak Swendi, mana lebih baik menggunakan indikator support resisten atau menggambar sendiri support resisten dan support dan resistennya? Kalau saya memang menggambar sendiri ya, support dan resistennya itu pakai garis trendline aja kan. Kita mengetahui di mana support, di mana resisten. Nah, nggak dibahas di sini ya, lebih lengkap mungkin ada lagi ininya ya. Mungkin udah pernah dibahas di seri sebelumnya, bisa lihat rekamannya aja di YouTube ya. Gimana cara mengambil support resisten, supply and demand, itu saya juga pernah bawain, Pak Yudi juga pernah bawain kalau nggak salah ya. Nanti bisa cari di sana aja. Oke. Terus waktu untuk memulai trading, sell atau buy itu berapa per detik atau per menitnya? Soalnya saya pernah trading sell naik, tapi pas tiba-tiba langsung turun, kenapa ya? Padahal tadi posisi saya lagi bagus. Nah ini, kalau untuk sniper sih, memang seperti tadi ya, saya bilang nggak langsung bakal terpengaruh karena dia ambil analisa itu di time frame besar ya, dan time frame besar itu sudah mengincar support dan resistennya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya ini pertanyaannya banyak. Gimana kalau Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang belum join di
Forex Pro Community, silakan join. Linknya udah ada ya, Bu Leoni ya, linknya ya. Sudah ada linknya di kolom komentar, atau Bapak dan Ibu yang diundang oleh rekan-rekan dari Java ya, silakan aja klik itu supaya join di Forex Pro Community. Nanti di sana kita tanya lagi aja ya. Habis itu yang mau signal-signal ya, tentunya Bapak Ibu kan maunya signal ya kan, sambil belajar, sambil liatin signal, sambil diskusi dengan analis. Yuk gabung ke Forex Pro Premium ya. Tanyakan kepada teman-teman yang mengundang, tanyakan gimana caranya untuk join di premium. Di situ ada arahan market, ya, arahan, ada technical analysis, bisa di diskusi-diskusi juga. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Bu Leoni juga, ya, kalau ada pertanyaan silakan aja di kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi malam ini ya. Dan waktunya juga udah 45 menit. Kayaknya kita perlu tutup ya, Bu Leoni ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, saya tutup presentingnya. Jadi sampai ketemu lagi pada webinar berikutnya, dan besok juga kita ada live trading bersama Pak Michael Yudi dengan teknik BTS-nya ya. Jadi Forex Pro menyediakan banyak layanan Bapak dan Ibu, ada signal, ada belajar trading dengan edukasi dan segala macam. Oke, sampai di sini dulu. Jadi saya pamit ya. Kalau ada apa-apa langsung join di Forex Pro Premium. Oke, sampai jumpa. Selamat malam, jaga kesehatan. Salam profit. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.